Ya, baiklah, kita akan menyapa Pak Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Aziz, ini teman-temannya Nur sama semuanya ingin tahu apa sih kepemimpinan yang baik, yang ideal, dan ilmunya sesuai tahuan yang ada tentang kepemimpinan. Ya Nur, iya kan pemimpin yang baik itu bagaimana harus ada ilmunya. Nah, kita akan belajar lewat Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana sih pemimpin yang baik itu? Ya, saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Abdul Ghani Kanesan, ya, main supervisor saya di University Sains Malaysia. Ya, kalau kita membicarakan kepemimpinan itu pasti ada dua dimensi ya. Dimensi kepemimpinan itu sendiri menggerakkan, memotivasi, terus mendorong orang berbuat yang lebih baik lagi ya. Dan juga manajerial, jadi bagaimana menata semua sumber daya itu sehingga tercapai tujuan yang diinginkan ya, sesuai visi misi lembaga, sesuai visi misi suatu negara. Itu kemampuan manajerial, karena suatu lembaga, suatu negara itu pasti diberi potensi sumber daya manusia, juga potensi sumber daya alam. Ini membutuhkan kemampuan manajerial ya. Kalau kita membicarakan kepemimpinan ya, kita tidak membahas kelebihan Pak Harto atau kekurangan Bung Karno, enggak. Dua-dua pemimpin ini sama-sama punya kelebihan masing-masing ya. Dan memang ya sampai saat ini rasanya belum ada yang bisa menggantikan beliau berdua ya. Dalam teori kepemimpinan ini memang ya teori the great man theory ya. Orang-orang yang diturunkan, yang sudah secara khusus dibentuk, diturunkan oleh Yang Maha Kuasa ya untuk memimpin Indonesia ya. Jadi kalau Bung Karno itu kemampuan menggerakkan, kemampuan memotivasi, kemampuan mendorong ya orang untuk bergerak ya, membuat perubahan itu luar biasa ya. Tapi Pak Harto juga bukan ya remeh-temeh ya, kepemimpinan beliau juga luar biasa dan manajerial beliau juga luar biasa. Jadi dua pemimpin ini memang sama-sama lahir dari dari alam yang memang ya sudah dibentuk oleh alam ya. Alamnya sudah membentuk beliau berdua itu menjadi orang yang sangat kuat ya dalam kepemimpinan dan juga dalam manajerial ya. Pemimpin ini kita tidak membahas mana yang lebih baik, mana yang lebih kuat, mana yang ada kurangnya, mana enggak ya, sama-sama punya kelebihan di zamannya. Dan dalam satu abad ya hanya beliau berdua. Di abad 20 itu Indonesia punya pemimpin seperti Bung Karno dan Pak Harto. Sudah itu enggak ada, sudah sampai sekarang pun kita masih susah ini. Wah, seru ya Nur ya. Iya, berarti inti pokoknya tipe pemimpin ideal itu bagaimana Pak Aziz? Iya, yang jelas semua pemimpin itu harus secara fisik itu kuat ya, secara intelektual itu cerdas ya, kemudian secara kepribadian itu akhlak itu baik ya, karakternya baik ya. Itu tipe pemimpin yang memang ideal ya. Nggak ada pemimpin itu yang nggak kuat secara fisik, nggak ada ya, harus kuat, karena pemimpin itu pasti sejak zaman dulu itu panglima perang ya. Nggak mungkin panglima perang loyo, itu nggak mungkin ya, pasti ya secara fisik kuat, secara mental nggak gampang goyah ya, dan tentunya cerdas ya, intelektualnya bagus, akhlaknya bagus juga ya. Iya, berarti komplit sekali ya itu ya. Itu ada teorinya apa tidak ya Pak Aziz ya? Banyak teorinya. Teori yang paling menonjol itu di mana? Di teorinya siapa? Ya, kalau dalam agama ya Rasulullah sendiri yang langsung memberikan contoh ya. Ya, semua Kanjeng Nabi itu pasti secara fisik itu kuat nih, ganteng juga, secara intelektual cerdas ya. Nggak ada Kanjeng Nabi itu nggak ganteng, nggak pinter, nggak ada ya, nggak sehat ya, pasti itu. Terus kalau teori-teori modern itu ya banyak dikembangkan oleh ya Bernard Bass, John M. Burns ya, sampai sekarang ya.
banyak. Wah, luar biasa. Kita dapat ilmu baru, teman-teman. Wah, cukup ya, Pak Guru? Iya, kita bisa belajar bersama ya. Selain kita sekarang di Istana Gebang, kita juga dapat materinya. Iya, betul, betul, betul. Seneng. Terima kasih, Pak Aziz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.